penangkapan kepala BGN dengan wakil-wakilnya ini menunjukkan bahwa sebetulnya MBG sudah ada masalah dari jauh-jauh hari, tapi akhirnya bisa kita buktikan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang saat ini terjadi. Jadi sebetulnya ini bukan hal yang mengagetkan. Yang kedua, bagi kami yang perlu disampaikan juga adalah bahwa apa yang disampaikan oleh kejaksaan mengenai konflik kepentingan dan juga pengadaan itu adalah juga hal yang pernah kami sampaikan pada publik bahwa dalam pengelolaan program MBG ini ada banyak masalah dalam hal potensi konflik kepentingan dan juga pengadaan barang dan jasanya. Kami misalnya menemukan dari hasil penelusuran terhadap 102 yayasan di seluruh Indonesia yang menjalankan dapur-dapur MBG, ada koneksi atau afiliasi dengan aktor-aktor tertentu seperti misalnya aktor politik gitu ya, atau juga bahkan aktor yang ada di dalam internal BGN itu sendiri yang bagi kami itu adalah sebuah masalah besar gitu ya, karena ada potensi konflik kepentingan di situ. Dan yang lain juga mengenai pengadaan barang dan jasa, kami juga pernah menyampaikan masalah-masalah tersebut gitu ya, bagaimana barang-barang yang tidak diperlukan justru dibelanjakan oleh BGN gitu ya, sehingga ini bisa berpotensi menjadi pemborosan bagi anggaran publik. Oke, Mas Egy, apa saja temuan ICW Mas, terutama terkait dengan pengadaan barang dan jasa tadi? Setidaknya apa yang sudah berhasil ditemukan oleh teman-teman ICW soal ini? Ya, ini kan sebetulnya suatu hal yang bisa diperiksa oleh publik ya secara langsung dan terbuka gitu ya mengenai pengadaan barang dan jasa, tapi paling tidak yang kami temukan misalnya bagaimana seragam-seragam untuk untuk sarjana penggerak perubahan Indonesia atau SPPI itu juga dialokasikan, sehingga kami perlu mempertanyakan apakah ada urgensi untuk mengadakan anggaran tersebut begitu ya, termasuk temuan-temuan lain misalnya mengenai alat makan ompreng yang juga sebetulnya harusnya sudah disediakan oleh si dapur-dapur itu sendiri gitu ya, dapur-dapur yang mengelola dapur di daerahnya masing-masing, tapi tetap ada pengadaannya dan masih banyak lagi sebetulnya. Dan sekali lagi perlu digarisbawahi ini adalah bentuk pemborosan anggaran publik karena bukan apa-apa, ini kan anggarannya ada sekian ratus triliun rupiah, terbesar sepanjang sejarah. Satu program, satu kebijakan dialokasikan, digelontorkan anggaran dengan jumlah yang sangat besar. Sehingga tentu ini perlu jadi perhatian kita kalau ada penggunaan anggaran yang berpotensi bermasalah.